juga, aku juga salah satu sandwich juga, maksudnya yang memberikan penghasilan aku ke orang tua juga. Sayang ya, aku aja kerja nih udah capek, kontang panting gitu, nangis darah gitu kan, tapi uang itu buat mereka gitu. Sahabat Tuang TV, kalau arti Gen Z atau generasi Z, kalian sudah tahu kan, anak-anak ABG sekarang masuk sebagai kategori Gen Z. Untuk generasi sandwich ini beda, pengelompokannya bukan berdasarkan tahun kelahiran, akan tetapi berdasarkan pada tanggungan hidup. Mungkin kalian termasuk di dalamnya. Sandwich adalah makanan ala barat, terdiri dari 2 lembar roti yang mengapit daging dan sayuran di tengahnya. Jadi makanan sandwich ini jika dilihat dari sisi nampak terlihat ada 3 lapisan. Dalam kehidupan, 3 lapisan ini diibaratkan sebagai 3 generasi, di mana kita berada pada lapis kedua yang terdiri dari daging dan sayur. Sementara lapis pertama berisi roti diibaratkan generasi di atas kita, yakni orang tua. Dan di baris ketiga berisi roti juga diibaratkan sebagai generasi di bawah kita, yakni anak. Artinya, generasi sandwich ini adalah generasi yang menanggung biaya hidup orang tua dan anak. Itu jika kita sudah punya anak. Atau, buat yang belum punya anak berarti menanggung biaya hidup orang tua atau saudara lainnya. Bagaimana generasi sandwich ini ketika menghampiri generasi Z yang notabene masih tergolong muda dan masih lajang? Apa saja permasalahannya dan bagaimana solusinya? Kita dengarkan langsung obrolan Gen Z ini. Tapi, sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya. Kak, saya mau nanya nih, kan yang lagi isunya tuh sekarang yang lagi digoreng kan yang Gen Z terus sama generasi sandwich. Nah, menurut kakak tuh gimana? Gen Z dan generasi sandwich ya, memang sih itu, wah lagi di ini banget ya, maksudnya lagi menjadi pemikiran-pemikiran sekarang kita, saya sandwich nih, jadi saya nggak bisa ngelakuin hal itu gitu kan. Dan perlu kalian tahu juga, aku juga salah satu sandwich juga, maksudnya yang memberikan penghasilan aku ke orang tua juga, aku kuliah juga dari biaya sendiri, pokoknya semuanya yang aku hidup sampai sekarang, aku dari ujung rambut sampai ujung kaki semua biaya sendiri gitu kan ya. Tapi gini, ketika aku kasih orang, dulu aku kepikiran gini, sayang ya, aku aja kerja nih udah capek, kontang panting gitu, nangis darah gitu kan, tapi uang itu buat mereka gitu. Aku ada dulu kepikiran seperti itu. Dulu namanya juga masa-masa remaja gitu kan. Tapi sekarang aku kepikirannya gini, aku ngasih uang ke orang tua aku tuh kayak sebagai berkat gitu. Nanti mereka pasti akan mengirimkan doa ke aku. Pun kalau nggak doa pasti ada kalimat seperti makasih ya gitu kan. Itu kan salah satu membuat orang tua senang ya gitu kan. Ya walaupun nih istilahnya kita morat-marit nih, pontang-panting cari uangnya gitu loh. Tapi ketika kita diberkati, pasti aku yakin sih itu ada hal yang dari Tuhan yang akan dikasih lebih lagi kita untuk menjalani hal itu gitu kan. Terus yang kedua, dari sisi kuliah. Jadi gini, beberapa kampus itu memang banyak nih, kalau misalkan kamu pandangan kamunya karena mau kuliah ini sulit gitu loh. Beberapa kampus online itu banyak kok untuk menawarkan SPP gratis, SPP yang tidak mahal, atau ini menurut aku ya, tapi dalam 6 bulan itu aku pernah tahu ada, kalau nggak salah namanya kampus Universitas Terbuka. Iya, ini jadi promosi ya. Jadi ada Universitas Terbuka, kalau nggak salah dia itu per semesternya itu paling mahal itu 3 juta. Kita ngomongin per semester 6 bulan ya, 3 juta bagi 6 berapa ya? Ya segitulah ya pokoknya, maksudnya segitu. Menurut aku itu biaya yang oke. Tidak terlalu mahal, dan menurut aku itu worth it gitu loh. Jadi kalau kamu ngomongin sandwich generation, ini aku perlu tekankan juga, kamu harus komunikasi nih sama orang tua. Pasti kan orang tua ada pengen kita
tuh ngasih yang lebih gitu ya. Paham. Kayak gitu kan, minta sesuatu yang di luar kendali kita, di luar penghasilan kita, yang dimana kita aja nih buat makan aja susah gitu di sini. Kita harus bayar kosan, kita harus bayar kuliah. Tapi kebetulan kamu di sini ngekos atau gimana? Saya di sini sih tinggal kebetulan rumah sendiri. Rumah sendiri sama orang tua? Sama berdua doang sih, saya sama ayah saya. Oh, oke. Jadi mungkin yang menuntut ayah atau gimana? Kalau orang tua saya sih nggak pernah nuntut anaknya untuk jadi kayak, oh lu harus begini, lu harus begini. Kalau orang tua saya tuh nggak pernah menuntut begitu. Cuman saya mau ngasih terbaik aja gitu buat orang tua. Oke. Soalnya waktu aku dulu gini, mamaku maksudnya minta sesuatu yang sebenarnya aku bisa aja sih kasih, cuman nantinya aku gimana. Jadi aku kasih orang tua aku itu sebuah pengertian yang kayak, Mah, sebenarnya Amel bisa loh kasih sesuatu ini, Amel bisa loh seperti itu yang mama inginkan, tapi mama pernah nggak memikirkan Amel nanti di sini bagaimana, kayak entah Amel bayar kuliahnya bagaimana, Amel bayar kosnya bagaimana, Amel di sini juga dapur makan sendiri gitu loh. Terus mama tega nggak sih kalau misalkan Amel kerja tapi Amel nggak dapat apa-apa? Maksudnya dapat apa-apa adalah Amel tidak punya uang untuk self reward gitu loh, karena Amel uang sudah untuk nabung lah gitu kan, uang untuk membeli sesuatu yang bikin kita senang gitu. Jadi komunikasi sama orang tua memang harus sedetail itu. Aku jujur nggak segampang itu kok, maksudnya aku juga dulu ada cekcoknya sama orang tua waktu aku ngerantau juga, masalah duit juga semuanya tuh ada, sudah lengkap di hidup aku gitu loh. Aku berantem sama ayahku, sama mamaku tentang ini itu sudah ada, cuman balik lagi kita tetap yang namanya restu doa itu tetap penting dalam hidup kita gitu loh. Jadi kalau bisa nggak berantem ya jangan gitu loh, maksudnya kalau bisa nggak berantem ya alhamdulillah gitu loh, maksudnya biar hidup kita tuh tetap oke gitu loh, tetap diberkati Tuhan gitu loh. Komunikasinya tuh caranya tuh ya nggak apa-apa, dengerin aja dulu omelannya gitu loh, dengerin aja dulu dia mau jadi dia bilang mau kita apa gini-gini, terus kita kasih pengertian yang memang faktanya seperti itu gitu loh. Kayak aku contoh, aku juga harus bayar ini, aku harus bayar itu gitu loh, gitu sih. Kalau misalkan kamu kepikiran untuk kayak ya udah sebenarnya aku nggak dituntut tapi aku pengen kasih yang terbaik aja, ya kamu tunjukkan ke sisi terbaik kamu dari proses kamu lah. Kamu coba kamu komunikasi sama orang tua kamu, sebenarnya orang tua kamu pengen nggak kalau pengen kamu tuh seperti apa gitu loh. Apakah pengennya anaknya mandiri, apakah pengennya anaknya seperti apa gitu. Kalau aku sih udah pernah sih nanya tuh kayak ayah tuh maunya kakak tuh seperti apa, karena kan gue kan laki terakhir nih di keluarga nih, anak satu-satunya laki, jadi kan dipanggilnya gue pernah nanya satu kesempatan kayak ayah tuh berharap apa sih ke AA nih, kan begitu kan, kayak ayah tuh nggak pernah berharap lebih, tapi kayak tuh gimana ngejalanin hidup biar lebih kedepannya tuh lebih jalannya lebih mulus, nggak seperti ayah gitu. Oh iya, ya kamu bilang aja begini, ayah sebenarnya nggak bisa ngomong kayak gitu, karena yang pasti namanya hidup itu kita ngejalanin proses itu nggak mungkin selamanya mulus. Toh ayah yang sudah lebih berpengalaman pun merasakan ketidakmulusan itu. Gimana aku dihadapkan dengan dunia sekarang yang makin menggila. Kamu bilang seperti itu sebenarnya nggak apa-apa, atau dengan versi kamu seperti itu tidak apa-apa. Cuman yang perlu ayah tahu, kayak aku mau berproses gitu, aku mau berproses lebih jauh, lebih tinggi daripada ayah gitu ya. Aku mau membanggakan pun bukan dengan materi, mungkin dengan hal yang lain kayak kedudukan dan sebagainya, perhatian dan sebagainya, kayak gitu aja. Ya emang nggak jauh beda sih dengan apa yang kakak omongin tadi. Saya ngomongin ke ayah saya kayak dia tuh ngejawabnya cuman kayak kalau lu mau berproses ya silakan, kayak gitu. Ayah nggak bisa bantu biaya, ayah nggak bisa bantu apa-apa, ya ayah cuman support dari belakang gitu. Iya betul kok. Kayak waktu aku sama sih sebenarnya, waktu aku kuliah kan aku juga tidak disupport biaya ya, maksudnya orang tua aku ngedeklar di awal, mama hanya menyekolahkan kamu sampai SMA, selebihnya terserah kamu. Nah
bingung nggak? Bingung Apalagi sih. aku perempuan, istilahnya perempuan itu di dapur saja, gitu kan? Iya, Tapi kan aku nggak mau. stigma begitu yang bikin. Tapi kan aku nggak mau. Aku apa nih? Gue mau apa nih ke depan nih? Apakah gue mau keluarga yang biasa-biasa aja, sudah oke, sudah cukup, nggak apa-apa? Ataukah aku mau yang punya keluarga atau masa depan yang gue pengen punya mobil ini, gue pengen punya rumah ini, gitu. Itu kan pilihan. Nah, aku di posisi yang kedua itu. Jadi dari sekarang aku sudah mempersiapkan, gitu. Tergantung kamu harus menentukan tujuan kamu sih. Jangan terlalu lama untuk menentukan tujuan, karena kalau terlalu lama kamu berprosesnya itu akan dari nol lagi di umur kamu itu, gitu. Makanya tadi aku bilang selagi masih muda, apa yang kamu pengen coba semuanya, nggak apa-apa. Pun kalau misalkan nanti di tengah jalan kamu berubah tujuannya, tapi itu harus lebih baik ya, berubah tujuannya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang berarti kamu punya banyak experience yang berbeda di bidangnya, lebih bagus lagi gitu loh. Jadi kayak kalau nanti kamu ketemu sama orang, contoh pengusaha, gue udah pernah kok jualan ini, oh iya gimana ya, jadi nanti ada perkembangan gitu. Terus kalau misalkan tiba-tiba kamu jadi pengajar nih, terus ketemu sama dosen, oh iya ya dosen tuh ngajarnya tuh gini-gini, kamu sudah tahu gitu. Tidak harus expert di semua bidang, yang penting kamu bisa. Gitu. Paham. Yang penting kamu bisa A B C D, tapi nggak perlu A besar, A kecil, ini nggak perlu. Paham. Yang penting kita tahu garis besarnya aja. Betul. Yang penting ketika kamu ketemu sama pengusaha, sama PNS, gue pernah kok jadi pengusaha, gue pernah kok jadi pekerja karyawan, gue pernah kok jadi pengajar gitu loh, kayak gitu. Mungkin bukan gue pernah jadi pengajar ya, Iya. mungkin kayak gue paham loh caranya ngajar tuh begini. Iya. Karena ya gue ada relasi temen guru atau dosen atau guru bimbel gitu mungkin kan. Ya, kamu ngambil informasi dari mereka semua yang menurut kamu itu penting dan positif gitu loh, ya diambil semua aja. Selagi masih muda, apa sih yang dipikirin selain cita-citaan gitu? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa cinta-citaan, tapi jangan sampai percintaan itu memutuskan kamu untuk tidak berkembang. Paham. Gitu. Nih sekarang gini Kak, posisi aku tuh lagi di kayak posisi, karena kan aku baru lulus tahun ini kan, 2023 nih. Oke. SMA banyak ngelihat temen-temen yang lolos perguruan negeri tinggi. Oke. Terus ada yang masuk universitas swasta. Terus sempet kayak kok begini banget ya jalan gua tuh. Gue pengen loh kayak mereka orang tapi nggak bisa. Nah menurut kakak tuh gimana tuh? Gini ya, iya sih, manusiawi ya, kita ngelihat kesuksesan orang tuh iri. Bukan iri sih, pengen lah gitu. Lebih iri, bukan iri dengki ya, bukan Iya. iri Kok kayak mereka bisa, kita nggak bisa gitu gitu ya. kan. Gini, kamu tau gak sih presiden baru jadi presiden di umur berapa? Presiden itu di umur 25 tahun dia tuh jadi pedagang kayu. Iya paham. 25 tahun menurut kamu udah tua belum? 25 tahun Dalam itu masih pemikiran kamu yang muda sekarang? sih, muda. Tapi untuk laki-laki biasanya 25 tahun seenggaknya udah dapat pekerjaan yang settle. Udah dapat pekerjaan yang Sebenarnya kalau kita mau ngeliat pencapaian orang memang nggak ada habisnya ya, karena di atas langit pasti ada langit lagi. Tapi mau sampai kapan kamu mau ngeliatin orang terus? Kamu ngeliatin orang, tapi kamu diem aja, gitu. Dunia juga nggak ikut berhenti juga gitu loh. Kamu tetap harus berproses juga. Kalau nggak apa-apa gini, maksud aku gini. Kamu tetap ngeliat orang, kok orang itu bisa ya? Oke, berarti gue harus bisa nunjukin diri gue juga ke orang tua. Misalkan gini, tuh orang kuliah pakai biaya orang tua, misalnya. Kita nggak punya privilege itu, misalkan contoh seperti itu ya. Ya udah, kamu tunjukin diri kamu kalau gue maksudnya nggak punya privilege itu juga gue bisa. Jadi kita setara, bro. Bangga nggak lu? bangga sih. Bangga kan? Kalau masalah kayak gitu sih bangga Kak, karena Iya kan? gue bangga sama diri gue tuh dari gue awal kelas 1 SMA. Di situ lagi COVID lagi naik-naiknya, nyokap gue meninggal, dan ekonomi keluarga tuh ambruk, hancur-hancurnya, sampai kan mulai belajar lagi tuh di sekolah. Gue kelas 11 lah, kelas 11 semester kedua. Nah di situ gue pernah ngerasain kayak gue mau sekolah nggak megang duit, kayak buat makan aja nih susah gue, kayak harus nunggu ditawarin sama temen gitu kan, kayak Ren makan nggak? Ya tetap sih
emang di situ gue ngejalanin hidup lagi berat-beratnya, udah kayak gue pengen udah lebih pengen. Gue selalu ingat apa kata almarhum ibu gue nih ya, kayak tuh udah harus sekolah, belajar. Dan gue selalu ingat itu, nyokap selalu nekenin begitu. Makanya gue ketika gue lulus nih, gue lulusan, gue nangis-nangisnya tuh sambil megang foto bingkai foto gue sama almarhum ibu nih, almarhum nyokap, sambil megang bunga, dan gue ngucapin kayak, Bu, terima kasih. Kayak perjuangan selama 3 tahun gitu kan, kayak masa berat, nggak ada yang support, tapi ya gue tetap kuat ngejalanin. Hebat banget. Oh, hebat banget loh. Nah, gue di sini bukan buat nyari validasi ya, Iya. cuman kalau kawan-kawan ada yang mungkin banyak kan sekarang tuh yang hidupnya tuh di setir FYP TikTok kan, kayak disuruh orang tua aja tuh bilangnya broken home gitu kan. Iya, benar. Jangan deh, mendingan lu tuh kayak ya udah lu berusaha aja dulu deh Iya. gitu kan. Berproses gitu, Berproses. penting. Terus tetap jalanin aja apapun yang menjadi kendala di hidup itu. Pasti yang namanya hidup tuh semuanya pasti ada masalah. Mungkin kamu nggak di keluarga tapi kamu punya masalah di pekerjaan. Mungkin kamu nggak di pekerjaan punya masalah di keluarga. Mungkin semuanya oke tapi di biaya itu semuanya pasti ada. Nggak mungkin manusia itu ada yang sempurna, nggak mungkin, kecuali anak kerajaan ya mungkin gitu kan. Tapi maksudnya dalam kerajaan juga pasti ada masalah gitu loh. Jadi kita nggak yang mulus-mulus aja tuh nggak mungkin, pasti ada semuanya. Tapi gimana cara kita membawakan menyikapi masalah gitu tersebut gitu. Mau diem aja atau mau tetap jalan, mau tetap proses, mau tetap bangkit gitu. Kalau lu cuman diam di satu tempat ya udah lu bakal mati kutu gitu Iya. kan. Karena ya bener yang kakak bilang gitu, walaupun lu udah berusaha, lu capek nih, kalau lu nggak gerak ya dunia tetap berputar. Betul. Begitu sih. Randy, kenapa kamu punya motivasi atau punya keinginan untuk nanya ke Kak Amel? Karena tuh dari tadi saya ngeliat kayak obrolannya tuh kayak nih gue pernah jalani nih masa-masa begini gitu kan. Gue banget gitu. Gue banget gitu kan, cuman kayaknya versi cewek gitu kan, versi perempuan. Iya. Jadi kayak tertarik buat ngeliatin dari tadi tuh kayak, oh mungkin nih kalau gue nanya bakal ada solusi atau nasehat untuk gue ke depan gitu kan. Karena kan ya gue masih berkata masih seumur jagung lah gitu kan. Oke, sekarang profesi kamu sebagai apa? Saya profesi sebagai cleaning service sih Di sini ya? di sini. Oh, oke. Cita-cita kamu pengen jadi apa? Cita-cita saya sih Apa kepengenan lah dalam jangka waktu Oh. bulan atau tahun ke depan pengen tahun jadi ke apa? depan. Kalau saya sih nggak pengen jadi kayak apa ya, Nggak tinggi-tinggi gitu. Nggak tinggi-tinggi Yang lah. pengen apa? Ah, Dalam yang jangka saya- waktu ini nih, jangka waktu pendek. dalam pengen- jangka waktu pendek yang saya mau tuh kayak kuliah lagi, cuman pakai biaya sendiri sih ya. Itu sih yang pengen saya lanjutin, karena ya emang pendidikan itu nomor 1 sih. Betul. Banyak saya pernah ketemu beberapa orang nih, kayak orang yang dari nggak sekolah sama sekali sampai sekolah, itu beda banget. Beda dari soal pembicaraan, pemikiran, semua ya beda sih. Orang yang sekolah dan nggak sekolah gitu. Kan banyak tuh yang bilang kayak sekolah nggak ngejamin kesuksesan kayak gitu kan. Tapi saya mikir kayak iya, emang sekolah nggak ngejamin kesuksesan. Sukses itu balik lagi ke diri lo sendiri gitu kan. Cuman kayak nih lu di sekolah nih kayak otak lu kayak dibentuk gitu buat fleksibel mungkin lah, atau kayak ketika lu ada jalan buntu nih disuruh cari tuh jalan keluarnya kemana gitu. Kalau kita sekolah kan banyak alternatif lah, jadi muncul kayak oh iya nih ada opsi A, B, dan C gitu kan, dan kita bisa ngebaca nih tiga opsi ini, ngebaca peluangnya kan. Satu kata atau 2 kata buat Kak Amel. Satu kata 2 kata, Satu cantik, atau 2? pinter. Bener kan?